Ari. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Prof. Ya, dari penyakit dalam bagaimana nih Prof? Pandangannya Prof? ya. Makasih ya. Jadi, ya saya rasa pertama kita sudah tahu ya hasil dari MK tersebut. Cuman memang yang jadi masalah adalah bagaimana kita mensosialisasikan hasil tersebut ya. Bahwa eh, mus- karena kan terus terang saja dari Kemenkes itu justru apa namanya menyampaikan bahwa apa hasil MK ini mendukung kolegium yang ada saat ini gitu. Jadi ini yang artinya suatu klaim yang gak masuk akal. Kenapa saya bilang gak masuk akal? Prof. Jo itu ya kan melakukan GR karena ketidakadaan independensinya gitu ya dari kolegium itu. Dan ternyata itu diterima oleh MK bahwa memang kolegium mesti independen. Nah, ini kan apa namanya dan kebetulan juga Prof Jo diwawancarai ya Johansa diwawancarai oleh CNN dan dengan jelas beliau menyampaikan bagaimana prosesnya. Dan itu dipertegas oleh eh, Dahlan Iskan ya, Pak Dahlan Iskan ya, biasa di Sway-nya itu memperkuat lagi bagaimana Prof Johansa itu berjuang ya. Beliau seorang diri dalam tanda petik ya karena itu memang beliau mengajukan sendiri di situ walaupun sebagian teman-teman juga ada yang mendukung gitu ya. Nah, sehingga berhasil. Jadi ini konten yang harus selalu kita sampaikan kepada masyarakat kedokteran karena terus terang saja memang kalau masyarakat awam tidak paham nih apa yang dimasukkan kolegium segala macam gitu ya. Tapi ini untuk kedokteran jangan sampai menjadi apa namanya tidak peduli akan hal ini ya. Saya juga menghimbau juga teman-teman di guru besar di FKUI ini tugas kita ya artinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh MK ini. Saya selalu sampaikan, MK itu memang suatu lembaga yang apa namanya meluruskan dalam tanda petik ya, atau bisa memang merubah atau meluruskan undang-undang. Ya ambil contoh aja yang cukup eh, apa namanya cukup eh, fenomenal adalah bahwa keberhasilan Gibran menjadi wakil presiden itu MK kan dalam tanda petik karena undang-undang menyebutkan umur. Nah, tapi ditambahkan umur atau pernah menjabat menjadi kepala daerah. Nah, berhasil lah setelah ada yang men-GR tersebut ya terlepas prosesnya bagaimana tapi itu menjadi contoh gitu bahwa ketika ada sesuatu GR ya apapun alasannya dan itu berhasil oleh MK maka kita harus memenuhi termasuk apa yang dilakukan oleh Prof. Johansa itu jelas bahwa beliau itu jelas bahwa beliau itu mempermasalahkan independensi dari MK dan beliau independensi dari bentukan kolegium kepada MK dan ternyata berhasil MK menyetujui gitu ya untuk poin tersebut bahwa memang kolegium harus independen. Nah, itu sudah jelas dari dari apa yang kita dapat dari eh, cerita fenomenal yang saya bilang tadi untuk Wapres Pak Gibran, Mas Gibran, itu kan menjadi contoh sebenarnya kita tinggal mengeksekusi saja. Nah, jadi bagaimana nih? Ya tentu semuanya dikembalikan lagi ke profesi masing-masing. Ya kebetulan saya memang di penyakit dalam ya dan ya pernah di posisi tertinggi saya pernah jadi wakil ketua satu PB Pabdi, cuman waktu itu karena saya menjadi akhirnya saya tidak terus gitu ya untuk apa namanya lanjut untuk jadi pimpinan tertinggi di Pabdi, tapi tetap masih menjadi penasehat dan ini udah kita diskusikan dan kebetulan memang dalam tanda petik kolegium walaupun sekali lagi ya kita ya ini udah cerita panjang tapi nggak apa-apa kita ingatkan lagi sejarahnya bahwa di dalam membangun pendidikan spesialis dan subspesialis itu memang ada tiga hal yang berperan, tiga tungku yang kita bilang tunggu sejarah itu selalu diulang-ulang.
yang mana ada pemerintah, government dengan fasilitasnya yang ada, tentu dalam hal ini baik itu rumah sakitnya, ya, kemudian sarana prasarana pendidikan dan yang lain-lain di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah kita pabriknya nih Fakultas Kedokteran, dan kemudian yang meramunya itu kolegium. Nah, kan agak undang-undang sudah jelas bahwa kolegium terdiri dari guru besar dan pakar kesehatan, karena memang demikian adanya. Ya, kalau memang proses pemilihannya seperti yang kita ketahui kemarin, ya kita susah lah untuk mendapat seorang guru besar dan pakar kesehatan. Kenapa? Ya, karena prosesnya kan proses proses seperti idol itu kan, suara terbanyak, dia yang populer, dia yang terpilih. Dan itu pun tidak nomor satu yang terpilih, dipilih lagi oleh Pak satu dari 5 gitu ya, masuk 5 besar itu kan gitu. Sehingga ya kita mesti bilang, kita kan mempertanyakan bahwa kolegium tersebut memang benar-benar mampu nggak untuk meramu proses pendidikan gitu ya, yang nyiapin apa namanya bumbu-bumbunya itu gitu kan. Nah, jadi sekali lagi kebetulan kalau penyakit dalam sendiri, karena kebetulan Dokter Suke yang ada saat ini ada di kolegium itu sudah kolegium penyakit dalam sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah Pabdi menghilangkan? Tidak. Kami memang tidak menyebutkan bahwa kolegium, tapi kolegium itu tetap ada dengan istilah KIPD dan berkoordinasilah dengan kolegium kesehatan. Karena sejatinya tadi kita ingin menjaga marwah bahwa kolegium itu adalah para pakar. Sejarahnya dulu kan juga begitu. Saya rasa sama ya di prodi-prodi yang lain, di tempat-tempat yang lain, bahwa itu adalah para ketua program studi yang ada di situ atau yang selama ini memang mengurus pendidikan. Ya, saya ambil contoh aja, itu kita jagain banget gitu. Untuk seorang KPS saja kami misalnya, ini saya di penyakit dalam misalnya di FKUI gitu ya, itu dijagain terus oleh senior-senior yang ada di situ. Artinya apa? Bahwa kalau dia tidak bisa sekonyong-konyong, misalnya orang yang tidak pernah ngurus pendidikan ada di situ gitu. Misalnya saya bukannya dari awal saya ada di kelompoknya kolegium, saya di awal saya adanya di pengurus dari PB, saya mulai dari pernah menjadi apa namanya wakil ketua, ketua Pabdi Jaya kayak gitu. Saya jalurnya bukan jalur itu. Nah, teman-teman yang ada sekarang itu ada. Nah, sampai sejauh itulah saya bilang, saya bisa nggak jadi ketua kolegium? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak pernah ada ngurusin dari PPDS dari awal gitu. Saya lebih banyak misalnya ngurusin dari sekretaris departemen. Akhirnya saya jadi dekan. Tapi tadi itu, nah, memang mesti seperti itu. Bukan orang yang nggak tahu apa-apa tahu dari situ. Kenapa? Karena tadi harus sesuatu yang berkesinambungan. Jadi kembali lagi, memang diskusi masih masih belum putus di penyakit dalam, tapi teman-teman udah siap. Dalam arti kata begini, just in case memang akhirnya kita membentuk kolegium sesuai dengan MK, orang-orangnya sudah ada gitu loh. Artinya orang-orang yang selama ini udah ada di situ, udah ngurusin program studi, udah ngurusin kolegium gitu. Ya, itu yang saya bilang tadi. Apa namanya? Ada nggak profesornya? Ada. Ya tokohnya misalnya kayak dulu zaman dari Prof. Zubairi, ini kalau itu mohon maaf saya ambil contoh yang di UI gitu ya. Dari Prof. Zubairi, Prof. Aida, Prof. Ati, dan sampai sekarang beliau-beliau itu masih komitmen ada di situ sebagai penasehat segala macam. Karena tadi ingin ngejagain terus bahwa ini jangan sampai kita apa namanya tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kita mesti sampaikan lagi, apakah kita tidak terstandar dengan yang lain? Nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Karena teman-teman yang ada di situ pun juga aktif di tingkat regional. Nah, ini kebetulan Dokter Sari sendiri saat ini menjadi presidennya dokter penyakit dalam ASEAN. Gitu kan. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang kita kerjakan di sini pun juga sama seperti bagaimana kolegium-kolegium lain itu melakukan perannya di dalam membangun pendidikan spesialis di tempat di negaranya masing-masing gitu. Jadi itu yang menurut saya juga demikian adanya, dan saya rasa sama teman-teman yang lain di prodi-prodi lain pun yang selama ini kita tahu kolegium-kolegiumnya demikian adanya gitu. Memang orang-orang yang sudah ada di situ, yang sudah ada berjibaku dalam proses pendidikan sehingga tahu gitu. Nah, inilah Prof. Johansa sekali lagi
kita mesti mengucapkan terima kasih, angkat topi kita dengan beliau. Beliau berani, konsisten, komitmennya tinggi, bolak-balik Jakarta, Surabaya. Umur beliau sudah tidak muda lagi, 86 tahun, kemampuan penglihatan beliau juga sudah menurun, pendengaran juga sudah menurun, tapi karena semangat yang tinggi ingin menjaga marwah itu, dan itulah kita bilang, nah di sinilah utang budi kita kepada beliau itu bagaimana agar memang kolegium yang sesuai dengan MK ini harus terwujud gitu. Itu aja mungkin yang kita bisa ini kan sebagai orang yang mengerti dan memahami. Ya ini mudah-mudahan apapun yang saya bilang tadi, penyakit dalam sudah on the track dalam hal ini ya, walaupun oke lah ini yang kolegium kesehatan sekarang itu ada memang ditetapkan oleh Pak Menteri Kesehatan, tapi itu adalah bagian dari kami. Dan selanjutnya pun juga apapun nanti yang akan keputusannya akan kita ambil. Memang poin yang sekarang ini adalah kebetulan memang di MGBKI ini memfasilitasi untuk dengan Menko ya Pak Yusril. Mudah-mudahan kita terus berkoordinasi agar pertama Menko lah sini sebenarnya yang untuk menetapkan perubahan dari PP-nya. Ya kemudian juga termasuk untuk mendesak Menteri Kesehatan untuk merubah KMK-nya gitu. Ya itu biar clear semuanya. Kalau udah itu semuanya lurus ya maka MK yang memang sesuai kolegium yang sesuai MK ini bisa terwujud. Gitu. Jadi ini terus terang saja mesti terus digelorakan karena kalau tidak apa-apa yang telah diusahakan oleh Prof. Johansa dan prosesnya cukup panjang saya rasa. Dalam satu kesempatan pun saya sempat hadir di sana ya cukup panjang melelahkan, lobi-lobi telah dilakukan cukup panjang sehingga akhirnya menghasilkan apa yang kita saksikan sekarang ini dan kita tinggal melaksanakan implementasinya aja gitu loh. Nah inilah tinggal kalau kita kendor sedikit tentang hal ini ya tentu akhirnya apa yang telah diusahakan ini MK ya keputusan MK tapi tidak pernah dijalankan oleh kita gitu loh. Itu aja Kang Hadi, saya rasa terima kasih. Terima kasih. Forum ini menjadi forum untuk kita saling mengingatkan ya sama sesama teman-teman untuk bagaimana agar kolegiumnya sesuai dengan kolegium yang telah sesuai dengan hasil keputusan MK ini. Makasih semuanya, mohon maaf ini para senior kalau hal yang tidak berkenan, para teman-teman sejawat sekalian kalau ada hal yang kurang tepat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.